ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله في حديث أيضا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib tak henti-hentinya mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, mengakselerasi rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Mulai dari takwa dalam pengertian umum, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dengan pengertian yang lebih mendalam. Kita selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema menjadi produsen kebaikan. Hadirin jamaah sekalian, kita harus bersyukur karena di minggu terakhir, di Jumat terakhir di tahun 2024 ini, kita masih diberikan kesempatan waktu, kesehatan, dan iman dan takwa untuk tetap bisa menjadi seorang muslim, mukmin dan muttaqin yang baik. Karenanya sebagai perwujudan kesyukuran tersebut, kita diminta untuk selalu belajar, selalu mencintai dan mempraktekkan semua ajaran-ajaran mulia di dalam Islam. Karenanya khatib akan mengajak jamaah sekalian untuk menghayati sebuah hadis yang sangat indah, yang sudah umum dan mungkin jamaah sudah familiar dengan hadis itu. Hadis itu berbunyi, qala Rasulullah fi hadisihi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan apa yang ditunjukkan tersebut. Betapa indahnya hadis ini para jamaah sekalian. Betapa Allah, Rasulnya dan Islam selalu mendorong kita, mengarahkan kita untuk berfokus pada kebaikan, berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan seterusnya. Hadis ini sesungguhnya diadopsi dalam konteks ekonomi menjadi sistem
multi level marketing, sistem upline dan downline, di mana ketika seseorang mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dari apa yang ditunjukkan. Sebagai sebuah analogi para jamaah sekalian, jika di Masjid Al-Iman ini yang berdekatan dengan mall, ada seorang tamu atau seorang pengunjung yang bertanya kepada kita, di mana letak masjid? Saya ingin sholat. Lalu kita mengarahkan untuk datang ke Masjid Al-Iman ini, menunjukkan arah, lewat sini, belok sini, belok sini. Lalu orang itu datang ke Masjid Al-Iman atas arahan kita. Maka semua pahala-pahala yang ia lakukan di dalam sholat itu juga diberikan kepada kita. Betapa indah hadis ini dan betapa mulia ajaran ini. Dan menunjukkan kebaikan itu berlaku untuk semua urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Jika kita seorang pegawai bank, lalu kita dengan tulus ikhlas memberikan kepada konsumen cara bertransaksi yang baik, cara menyimpan uang yang baik, atau sekedar menunjukkan bagaimana aplikasi sebuah keuangan bisa dipraktekkan dengan baik, kita akan mendapatkan pahala. Apalagi jika kebaikan-kebaikan itu ditunjukkan untuk kepentingan akhirat. Apalagi kita menunjukkan bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa birrul walidain, bagaimana kita bisa menghormati orang tua, menghormati orang lain, menyayangi sesama. Kita akan mendapatkan panen pahala yang besar di akhirat nanti. Dan tidak menutup kemungkinan panen-panen itu juga akan dimulai justru dalam kehidupan duniawi ini. Maka dengan pemahaman ini jamaah sekalian, mari dengan hadis ini mari kita meningkatkan lagi mindset pikiran kita tentang kebaikan. Bahwa kita tidak cukup menjadi konsumen kebaikan. Apa itu konsumen kebaikan? Adalah pemakai kebaikan. Menunggu diarahkan, menunggu diberi perintah, menunggu diberi sedekah, menunggu diberi kebaikan. Kita harus merubah menjadi produsen kebaikan. Kita harus menjadi penghasil kebaikan. Jika mindset produsen kebaikan ini kita hayati di dalam kehidupan kita, maka seluruh pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang indah. Kalau kita seorang petugas keamanan di gedung ini, kita akan mengarahkan, kita akan menjaga gedung ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan memberikan keamanan kepada para pengunjung. Kalau kita seorang sales, kalau kita seorang penunggu, kita akan memberikan layanan kepada konsumen, memberikan senyum terbaik sehingga mereka nyaman membeli barang-barang kita. Kalau kita seorang owner sebuah toko, sebuah produk, kita akan memberikan barang-barang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jika itu kita lakukan sepanjang kehidupan kita, kita akan menjadi produsen kebaikan. Dan semua apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang akan kita buat, hanya berisi kebaikan demi kebaikan. 24 jam waktu kita akan kita gunakan seoptimal mungkin untuk hanya berbuat kebaikan. Tidak ada waktu untuk sia-sia, tidak ada waktu untuk ecek-ecek, tidak ada waktu yang bersifat kaleng-kaleng. Karena ketika bangun tidur kita akan berpikir kebaikan apa yang bisa aku berikan pada hari ini.
Dan ketika kita akan tidur, kita pun bertanya di dalam hati kita, kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini? Maka jika semua di antara kita melakukan kebaikan tersebut, melaksanakan hadis tersebut, maka transfer pahala, transfer kebaikan di langit sana antar malaikat akan terlihat sangat padat, sangat volume, karena para malaikat sibuk mencatat kebaikan satu sama lain. Maka hadirin jamaah sekalian, menyambut tahun baru nanti, mindset menjadi produsen kebaikan harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita lakukan di tahun 2025 nanti. Seluruh waktu, seluruh kehidupan, seluruh jam-jam yang kita isi hanya berisi kebaikan demi kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah